proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, akhirnya negara Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, kini giliran Belanda yang menjajah Republik Indonesia. Belanda yang baru terbebas dari penjajahan Nazi mencoba untuk menegakkan kembali 300 tahun pemerintahan kolonialnya. Belanda menduduki hampir seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang memiliki ragam budaya peninggalan masa lampau dan monumen-monumen peringatan peristiwa penting di masa penjajahan. Keindahan alam seluas mata memandang di kota ini. Namun, tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa peristiwa yang sangat penting pernah terjadi di kota ini. Pertumpahan darah kembali terjadi, bahkan setelah Indonesia merdeka. Hati bangsa ini terkoyak, dan anak bangsa kembali bergerak mempertaruhkan jiwa raga untuk menyerang dan merebut kembali kota ini. Kurang nggak tahu. Ya, sedikit-sedikit. Saya tahunya cuma di Jogja aja sih. Perjuangan ketika pada masa pemerintahan sebelum di Jakarta tapi di Jogja. Terus ada penyerangan, penyerbuan pada masa penjajahan Belanda yang menyerbu kota Jogja. Serangan umum 1 Maret terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 1949. Sampai saat ini, upacara peringatan masih terus berlangsung setiap tahunnya. Upacara ini selalu ditandai dengan membunyikan sirine sama seperti dulu pada saat serangan umum itu dimulai. Ratusan masyarakat mengikuti upacara ini dari berbagai unsur seperti TNI, Polri, dan Pemkot Yogyakarta. Pelajar dan sejumlah pejuang juga mengikuti upacara. Serangan umum, saat itu namanya serangan umum karena begini ceritanya. 19 Desember 48 tentara Belanda itu melakukan penyerbuan kedua mereka. Sejarah itu Belanda di dalam konflik dengan kita itu 2 kali melakukan serangan besar, yaitu tanggal 21 Juli tahun 47 terus berunding lagi atau nyerang lagi, yaitu 19 Desember tahun 48.
ketika Belanda sudah menduduki Yogyakarta, semua ditangkap kan. Soekarno, Hatta ditangkap. Lalu kemudian Belanda menyatakan bahwa dengan serangan 19 Desember 48 itu, maka semua habis. Artinya kekuatan angkatan perangnya Republik Indonesia habis, pemerintahannya habis, jadi artinya Indonesia sudah hancur, sudah tidak ada. Terus ada resolusi di dalam PBB itu. Resolusi ini juga diperjuangkan oleh orang-orang kita ya, yang mengatakan bahwa resolusi itu keluar tanggal 29 Januari 49, bahwa Belanda harus memulai perundingan kembali dengan Indonesia untuk mengembalikan seluruh Hindia Belanda, menyerahkan seluruh Hindia Belanda. Marah Belanda kan. Jawabnya apa? Tidak, kita tidak bisa berunding sebab pemerintah Indonesia sudah tidak ada lagi. Dia juga katakan tentaranya juga tidak ada lagi. Itu. Nah, tetapi orang-orang kita melewat radio kan mendengarkan juga jawaban Belanda, resolusi PBB dan sebagainya itu. Yang di Jogja mendengarkan itu adalah Sultan Hamengkubuwono. Itu mendengarkan di PBB, loh kok kurang ajar Belanda. Dia mengatakan kita tidak ada, padahal kita sudah menyerang kota Jogja 4 kali malam hari. Sultan nggak enak ya, terus dia kirim surat. Sultan kirim surat kepada Panglima Besar yang mengusulkan, itu kita sudah 4 kali menyerang kok, Belanda berani-beraninya ngomong gitu, dan dunia tidak tahu bahwa kita, apa enggak baiknya kalau kita serang siang hari. Cuma waktu dalam pengalaman 3 tahun sebelumnya, dari 45 sampai 48 itu, ternyata kalau mereka kita layani, dilayani oleh tentara secara perang bener, mesti kalah kita. Sebab apa? Semua senjataan kita kalah. Senjata yang dipegang tangan, mereka punya tank, mereka punya kapal terbang, punya kapal perang, itu kita tidak punya semua. Jadi mesti kalah. Jadi perintahnya Panglima Besar kepada tentara, kalau Belanda nyerang, minggir, jangan dilayani, ya, minggir ke gunung. Nah, baru setelah kita di Gunung Mapan lah, kita nyerangnya serangan kecil-kecilan saja, yang sering dinamakan namanya perang gerilya. Gubernur dan Panglima Militer Kolonel Bambang Sugeng memerintahkan kepada Letnan Kolonel Soeharto, Oberste Soeharto, untuk melakukan serangan besar-besaran kepada ibu kota Yogyakarta, supaya kalau Yogyakarta nanti direbut atau dikembalikan, tidak hanya disekedar seakan-akan cuma diberikan, tapi kita harus menyerang supaya kita mengambil Yogyakarta atas usaha kita sendiri. Pinternya lagi, permulaan serangan itu yang dipakai adalah sirene kota Jogja yang menandakan selesai jam malam. Dari jam malam kan Belanda kan mengadakan jam malam supaya orang-orang jangan berkeliaran malam hari, ya, supaya semua masuk rumah semua. Itu sirene itu bunyi sore hari, pagi hari jam malam dibunyikan lagi, itu berarti orang boleh keluar lagi. Ini yang dipakai sebagai tanda serangan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia dan angkatan perang Indonesia masih ada. Itu artinya apa? Republik Indonesia tidak hancur sebagaimana yang dipropagandakan oleh pemerintah kerajaan Belanda.
Indonesia berhasil merebut kembali kemerdekaan dalam serangan umum 1 Maret 1949. Belanda dan Indonesia melakukan pertemuan pada tanggal 14 April 1949 yang disebut Perjanjian Roem-Royen. Maksud pertemuan ini adalah menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Setelah kalah dalam serangan umum 1 Maret, Belanda menarik kembali pasukannya pada tanggal 29 Juni 1949. Lalu kemudian ada lewat perundingan-perundingan itu lewat PBB, dan itu nanti yang menyebabkan prosesnya menjadi menuju kepada konferensi meja bundar yang melahirkan pengakuan Belanda terhadap negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar menghasilkan kesepakatan yang berisi pemerintah kolonial Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia dengan Kerajaan Belanda sebagai kepala negara dan pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekali lagi, Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan melalui serangan umum 1 Maret 1949. Hingga kini tugas kita adalah untuk menjaga kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan tidak melupakan jasa-jasa mereka, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita.